Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi untuk semuanya teman-teman ya, sahabat Pi Network, mungkin juga ada yang nanya ya pentingnya membuat paspor katanya gitu. Jadi kalau bisa kita itu KYC harus menggunakan paspor supaya apa? Supaya cepat katanya. Nah, buat teman-teman jangan maksain ya, jangan maksain. Kalau untuk membuat paspor itu harus mengeluarkan uang berapa, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu jangan maksain. Dan kemudian nanti kita pun belum tahu untuk masalah harganya berapa-berapa ya. Jadi teman-teman itu jangan maksain untuk membuat paspor. Ya, itu pun ada yang ngomong katanya, ini harus melakukan KYC dengan paspor, katanya gitu supaya apa? Itu malah dicantum-cantumkan atau ditaut-tautkan. Kalau paspor itu kan penjelasan dari dia gitu kan ya. Kalau paspor itu kan itu go internasional gitu kan ya. Kalau misalkan kita keluar negeri itu menggunakan paspor, kita jalan-jalan menggunakan paspor, kemudian kita juga hiburan-hiburan ke luar negeri gitu kan ya. Atau apa ya? Ya orang kalau orang-orang turis itu pokoknya jalan-jalan ke luar negeri itu membutuhkan paspor, itu lebih go internasional gitu pikiran dia. Nah, tetapi buat teman-teman semua, ya jangan khawatir untuk masalah KYC, ya. Kalau kata dia itu, kalau pakai paspor itu langsung di-approve gitu. Itu cepat banget katanya KYC-nya kalau dengan menggunakan paspor. Nah, kalau itu buat teman-teman, saya kurang recommended ya buat teman-teman semua. Bukannya nggak ngedukung atau segala macam, tapi ingat buat teman-teman semua ya. Jadi teman-teman itu jangan maksain bikin paspor. Nah, nanti di Indonesia ini ada tiga option teman-teman. Yang pertama itu menggunakan KTP, kemudian menggunakan paspor, bagi yang punya ya, kalau nggak punya nggak usah. Kemudian yang ketiga itu menggunakan SIM atau surat izin mengemudi. Jadi pilih salah satu aja teman-teman itu ya. Kalau untuk masalah bagian KYC. Jadi buat teman-teman semua jangan istilah kata memaksakan untuk membuat paspor. Sekarang bikin paspor aja berapa teman-teman? Ya, mungkin kalau orang-orang kaya ya silakan-silakan aja ya. Kalau misalkan menengah ke bawah daripada bikin paspor lebih baik ya beli beras aja deh ya untuk bekal 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Nah, pada intinya buat teman-teman semua ya jangan jangan terburu-buru gitu. Ini Mas KYC masih lama kok gitu. Jadi teman-teman itu harus siapkan aja semua dokumen sama teman-teman. Mau paspor, mau KTP, ataupun mau menggunakan SIM. Semua itu sama aja. Ya pada intinya buat teman-teman semua, ya pilih salah satunya aja. Kalau punya paspor, silakan gunakan paspor gitu. Kalau misalkan punyanya KTP ataupun SIM, ya gunakan KTP atau SIM. Nah gitu kan ya. Jadi nggak ada yang ribet, semua dokumen sama ya, nggak ada yang duluan atau belakangan. Ya teman-teman semuanya sama. Itu biasanya kalau prosesnya KYC-nya lama, itu biasanya KTP-nya buram gitu kan ya, ataupun nggak jelas dalam pengambilan shoot fotonya atau pengambilan record videonya gitu. Oleh karena itu tim verifikator itu turun ya buat teman-teman semua. Itu kan harus melakukan atau melakukan verify itu atau cek cross check data itu menggunakan robot mesin AI dan kemudian secara otomatis kemudian pun diproses secara manual gitu. Jadi dicek satu persatu. Kalau misalkan gagal lagi di reject, otomatis nanti tim verifikator akan datang atau diundang tim tim verifikator itu, dia itu mengcross check ya teman-teman ya yang di Indonesia. Nah, kemudian buat teman-teman juga saya tekankan lagi untuk masalah tadi itu ya dokumen paspor. Jangan maksain teman-teman ya, jangan maksain bikin paspor. Ya, itu nggak terlalu penting ya. Yang penting itu teman-teman itu ya sabar, tunggu KYC sampai datang. Yang belum melakukan perbaikan nama nanti sabar. Itu nanti ada untuk perbaikan nama. Cuman di sini saya tekankan lagi buat teman-teman ya, untuk perbaikan nama itu tidak bisa diubah secara total. Ya, misalkan nama saya Hendra Sunandar. Di akun saya ajukan nanti kalau misalkan ada edit nama, saya ganti namanya menjadi Joko Susilo ya, atau misalkan Rian Hermawan. Jadi Hendra Sunandar ke Herman itu jauh banget namanya, itu nggak boleh. Jadi itu otomatis di reject atau ditolak.
Yang maksudnya diperbaiki teman-teman, yang bisa untuk aju banding atau perbaiki nama, ya, yang bisa di ACC itu teman-teman, itu hanya kesalahan-kesalahan sedikit, tidak fatal. Misalkan gini, nama saya Hendra, nama tunggal ya, nggak ada panjangannya. Hendra, belakangnya kasih titik, gitu ya. Itu nggak apa-apa, nanti bisa dihapus titiknya, kemudian diajukan. Nah, itu nggak fatal. Kemudian cara nulisnya Hendra, tapi berhubung nama saya tunggal, di depannya Hen, di belakangnya Ndra, jadi Hendra gitu kan ya. Ada juga yang nulisnya kayak gitu, itu nggak apa-apa, itu masih bisa ditoleransi. Nah, kemudian juga ada yang nulisnya apa ya, di KTP-nya itu ada ininya apa, ada gelarnya. Misalkan Dr. Andes Hendra Sunandar SPD MPDI misalkan gitu kan ya. Itu ada gelarnya depan belakang. Sedangkan waktu kita mendaftar di PAI-nya ini nggak ada. Boleh nggak? Ya boleh ya, asalkan namanya itu kan cuman gelar. Itu boleh diperbaiki. Yang nggak boleh itu, yang tidak ditoleransi perbaikan nama teman-teman, jauh banget. Misalkan namanya Hendra diganti jadi Hermawan. Nggak boleh, itu kejauhan, otomatis ditolak. Ya, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan dimengerti. Kembali lagi untuk paspor tadi teman-teman. Saya tekankan lagi buat teman-teman semua, untuk masalah paspor, teman-teman itu ya jangan maksain bikin paspor. Ya, pada intinya teman-teman juga nanti bisa melakukan KYC dengan menggunakan dokumen resmi ya dari pemerintah kita Indonesia, ya, KTP ataupun SIM. Pilih salah satunya aja teman-teman. Ya, semua dokumen sama, nggak ada yang cepat, nggak ada yang lambat teman-teman, semuanya sama. Mungkin kalau orang lain mikirnya gini, apa ya? Misalkan dokumen saya nih, ada paspor nih, dulu saya ke luar negeri jalan-jalan, itu kan pikiran dia kan, oh paspor ini go internasional, gitu kan ya. Oh paspor ini kan go internasional, gitu. Ada di mana-mana gitu kan ya. Tercatat mungkin seluruh dunia gitu kan ya. Ya, mungkin bisa jadi ya seperti itu. Tetapi buat teman-teman, ya biasa aja lah teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, gembar-gembor masalah paspor. Udah kalau misalkan teman-teman nggak punya paspor, udah nggak usah. Nanti kita sabar aja teman-teman ya, sabar aja untuk melakukan KYC, dapat undangan KYC ya dengan menggunakan dokumen yang ada. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua ya, jangan lupa teman-teman persiapkan untuk dokumen-dokumen teman-teman. Mungkin ada yang mengalami patah, buram ya, ataupun mungkin hilang, segera diperbaiki teman-teman. Jangan lupa di-share video ini ya, supaya orang lain pun atau teman-teman yang lain mengetahui informasi dasar ini. Nah, kemudian yang paling penting lagi teman-teman ya, saya tekankan juga nih ya untuk masalah perbedaan harga. Mungkin ada informasi ini harga 1000, ini harga 500, ini harga $100 gitu kan ya. Semua itu sama benar-benar ya, teman-teman, itu semuanya sama. Semua apa yang diutarakan atau diinfokan semuanya sama, benar semua, nggak ada yang salah. Ya, mau $1000, mau $500, mau $250, semuanya sama. Dia ngelihatnya konsensus gitu kan ya. Cuman ini belum diketok palu gitu loh. Jadi istilah kata belum diketok palu. Harga sekian, bread gitu kan ya. Nah, buat teman-teman juga ya, bisa jadi Pi ini nanti akan di harga 2 atau $3 teman-teman ya. Itu kalau untuk pemutusan di pasar ya. Jadi kalau misalkan ini ya, pemutusan ada dua. Yang pertama konsensus, kemudian melihat pasar. Kalau misalkan pasar, otomatis kan dia ngelihat supply demand, kan ya. Itu dimulai dari rendah, nggak mungkin dimulai dari tinggi. Kemudian kalau misalkan konsensus, otomatis kan dia langsung memutuskan harga yang telah disediakan oleh pioneer. Gitu kan ya. Itu teman-teman udah ngerti ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan kalang kabut ataupun ngomongin satu sama lain. Ya masalah harga, katanya perang halu. Katanya perang halu. Kita ini udah disebut halu, malah mungkin ada perbedaan ya. Otomatis orang hater itu kan gini, tepuk tangan. Ya sesama halu katanya, saling ribut gitu kan ya, ngomongin harga. Ya kita udah halu malah tambah halu dong gitu kan ya. Jadi buat teman-teman semua ya, jangan lupa teman-teman tuh ya di-share pada yang lain supaya teman-teman yang lain pun mengetahui. Nah, kemudian teman-teman ya, saya tekanin lagi nih untuk masalah mungkin sedikit ya. Nanti video berikutnya saya akan jelaskan untuk masalah supply dan demand.
Kalau untuk masalah supply teman-teman saat ini itu belum apa ya, belum diketahui untuk masalah supply-nya berapa, kemudian demand-nya berapa. Soalnya kan belum mainnet ya teman-teman ya. Kalau Bitcoin kan udah ketahuan Bitcoin itu. Bitcoin itu ya kisaran mungkin yang sudah ditambang 18 juta ya, total supply-nya itu 21 juta. Kalau misalkan 21 juta total poin yang sudah ditambang itu 18, otomatis kan sisa 3 lagi ya, 3 juta. Itu yang belum ditambang. Nah, seperti itu ya kalau si Bitcoin ketahuan gitu. Kalau di Pi ini kan belum tahu ya, kita ini supply-nya berapa, kemudian supply demand-nya berapa, ini kan belum tahu. Tetapi bukan berarti Pi Network ini jelek, enggak ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin lihat kripto itu bagus atau enggak, ya intinya buat teman-teman lihat portfolionya. Kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, kita ini lihat ekosistemnya. Ya, ekosistem Pi bagus enggak? Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi saya sekedar informasi juga teman-teman di Pi Network ini ya. Jadi ini adalah proyek yang sangat nyata, proyek yang sangat real. Oleh sebab itu, masyarakat di seluruh dunia bergabung dalam jaringan Pi. Dia itu bersiap untuk melakukan transaksi barter ataupun ekonomi siap untuk diobrak-abrik Pi. Gitu kan ya istilahnya gitu, ini istilah bukan berarti sok tahu enggak ya teman-teman ya, tetapi ini teman-teman kita bisa analisa dan analisis kalau teman-teman sudah mengetahui ya itu tadi ya sistem protokol yang digunakan ataupun dengan menggunakan SCP dan segala macamnya, itu teman-teman nanti bisa mengetahui dan bisa menganalisa sebaik apa kripto Pi ini ke depannya. Ya, jadi kedepannya ini pun akan berkembang sedemikian rupa ya sesuai dengan permintaan dari pioneernya, atau si ekosistem pun itu akan ngebentuk sendiri ya arahnya akan kemana. Kalau core team itu yang ngedukung aja gitu kan ya. Yang paling utama kan kita yang mau geraknya gitu kan ya. Kita loh yang mau geraknya ini loh. Misalkan saya setuju nih kayak gini, otomatis kan nanti tim inti pun ya pasti ya ikutin gitu. Nggak mungkin enggak gitu. Cuman kan nanti ada voting gitu teman-teman ya. Mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan teman-teman dimengerti ya untuk masalah pembuatan paspor tadi. Jadi nggak terlalu penting. Yang penting itu teman-teman apa? Satu, klik tanda petirnya, kumpulin poinnya. Kalau misalkan ada yang salah atas namanya, tunggu aja sampai edit itu ada atau edit nama itu ada teman-teman ya, seperti itu. Kalau paspor segala macam nggak ngaruh sama sekali ya. Jadi semangat buat teman-teman semua, jangan maksain kalau misalkan harus bikin paspor, nggak usah teman-teman ya. Mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.